Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hariri dengan NPM 2408260174. Saya dari kelas B, ingin mempresentasikan mind map saya tentang blok endokrin. Energy production from lipid. Yang pertama ada lipolisis, yaitu pemecahan lemak di jaringan lemak. Proses awal pemanfaatan lemak sebagai sumber energi dimulai dari lipolisis, yaitu pemecahan trigliserida yang disimpan di jaringan lemak menjadi asam lemak bebas. Dan ada juga yang namanya gliserol. Proses ini dikendalikan oleh enzim utama yang disebut hormon sensitif lipase yang bekerja aktif saat tubuh dalam kondisi kekurangan energi seperti puasa, olahraga, atau saat kadar hormon insulin rendah dan hormon glukagon atau adrenalin tinggi. Yang kedua ada setelah itu ada asam lemak bebas yang hasil lipolisis akan masuk ke sirkulasi darah ini dan dibawa ke protein albumin karena sifatnya yang tidak terikat dalam air atau yang tidak larut dalam air. Setelah itu FFA akan masuk ke dalam sel tubuh seperti otot atau hati untuk diolah lebih lanjut menjadi sumber energi. Yang kedua ada beta oksidasi, pemecahan asam lemak di mitokondria. Setelah FFA masuk ke dalam sel, mereka akan mengalami proses yang disebut beta oksidasi, yaitu pemecahan rantai panjang asam lemak menjadi unit-unit kecil bernama asetil-CoA. Proses ini terjadi dalam mitokondria, pusat pembangkit energi sel. Namun sebelum bisa masuk ke mitokondria, asam lemak harus diubah dulu untuk menjadi bentuk aktif, yaitu fatil asil CoA di sitoplasma. Untuk masuk ke dalam mitokondria, bentuk aktif ini harus melewati transporter di karnitin, terutama untuk asam lemak rantai panjang. Disinilah enzim CAT berperan penting. Begitu berada di dalam mitokondria, terjadi rangkaian 4 reaksi berulang: dehidrogenasi oleh FAD, hidratasi, dehidrogenasi oleh NAD, dan pemecahan hidrolisis menjadi asetil-CoA dan asam lemak yang lebih pendek. Setiap putaran yang menghasilkan A1 asetil-CoA yang akan masuk ke siklus Krebs serta FADH dan NADH yang akan masuk ke rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. Jadi beta oksidasi adalah sumber energi besar bagi tubuh, terutama saat cadangan glukosa menipis. Yang ketiga ada oksidasi alternatif asam lemak. Selain beta oksidasi, tubuh juga memiliki jalur lain untuk mengoksidasi asam lemak, terutama yang tidak bisa diproses oleh jalur utama. Alfa oksidasi terjadi pada asam lemak bercabang seperti pitanic acid. Proses ini terjadi langsung di retikulum, endoplasma, dan peroksisom dan tidak menghasilkan energi langsung. Jalur ini penting di jaringan otak dan biasanya terjadi jika beta oksidasi terhalang karena struktur asam lemak yang tidak biasa. Yaitu omega oksidasi adalah jalur minor yang terjadi di hati dan menghasilkan asam dikarbosilat. Jalur ini terjadi akibat gangguan beta oksidasi dalam kondisi patologis. Hasil oksidasi ini bisa muncul dalam urin, disebut karbosil akduria. Yang keempat ada ketogenesis, yaitu pembentukan badan keton. Dalam kondisi ini di mana karbohidrat sangat rendah, seperti saat puasa panjang, diet rendah karbohidrat, dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Tubuh mulai menggunakan asam lemak sebagai sumber energi utama, namun asetil-CoA yang asalnya dari glukosa, maka tubuh mengarahkan asetil-CoA untuk membentuk badan keton. Proses ini yang disebut ketogenesis terjadi di mitokondria hati dan menghasilkan asetoseacetat, beta hidroksibutirat, dan aseton. Yang kelima ada ketolisis, pemanfaatan badan keton oleh organ lain.
Meskipun hati yang tidak memproduksi badan keton, organ ini tidak bisa menggunakan badan keton karena tidak memiliki enzim tropiase yang diperlukan untuk mengubah badan keton kembali menjadi asetil-CoA. Sebaliknya, organ seperti jantung, ginjal, otot rangka, dan bahkan otak dalam kondisi darurat seperti puasa dan diabetes dapat memanfaatkan badan keton sebagai sumber energi. Proses ini disebut ketolisis. Dalam ketolisis, asetoasetat diubah menjadi asetoasetil-CoA oleh enzim tioparase. Lalu dipecah menjadi 2 asetil-CoA yang masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Organ seperti eritrosit atau sel darah merah tidak dapat menggunakan badan keton karena tidak memiliki mitokondria. Yang keenam, ada ketosis dan resiliensiklisis terjadi ketika kadar badan keton meningkat ke darah atau ketonemia atau dalam urin puasa. Namun yang ketolisis patologis terjadi saat badan keton terjadi fisiologis normal dalam kondisi seperti puasa jangka panjang, diet ketogenik, dan olahraga berat. Namun ketosis patologis terjadi saat badan keton meningkat secara berlebihan seperti dalam diabetes mellitus tipe 1 yang tidak terkontrol. Menyebabkan ketosidosis ini merupakan kondisi darurat medis karena asam keton seperti asetoasetat dan beta hidroksibutyrat dapat menyebabkan penurunan pH darah yang bisa berakibat fatal. Proses ini pemanfaatan lipid sebagai sumber energi sangat kompleks tapi efisien, terutama saat cadangan karbohidrat habis. Tubuh manusia telah beradaptasi dengan baik untuk memecah, mengubah, dan menggunakan asam lemak sebagai bahan bakar melalui jalur lipolisis, beta oksidasi, dan ketogenesis atau ketolisis. Namun jika proses ini tidak terkontrol atau terjadi kelainan metabolik, dapat timbul gangguan seperti ketoasidosis. Referensi saya ada di Half J.E. Guiton AC 2020 dan Nelson D.L. and Cox MM 2017. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.